Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran kelima. Yuk, apa yang akan kita pelajari? Nah, pada pembelajaran 5 kali ini diharapkan anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak bisa membuat sebuah cerita dari gambar berseri. Kemudian, anak-anak bisa melakukan atau mengerjakan soal-soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yuk, kita mulai saja pembelajaran ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzukni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Oh ya anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, masih ingat tidak materi yang lalu? Ya, kita sudah berbicara tentang beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada berkembang biak, ada bernafas, kemudian membutuhkan makanan dan minum, dan lain-lain. Nah, coba kita perhatikan gambar berseri berikut. Apa saja yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Kamu perhatikan. Di dalam slide berikut ada 4 gambar yang bisa kamu buat sebuah cerita. Ya, gambar 1, 2, 3, dan 4. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak dan apa yang terjadi setelah seorang anak tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sebelum makan. Nah, tugas kalian yang pertama adalah membuat cerita dari keempat gambar ini ya. Jangan lupa kalian menuliskan cerita tersebut di buku catatan kalian. Jika ada kesulitan, boleh bertanya kepada orang tua, kakak, atau saudara. Tapi jangan lupa dikerjakan sendiri ya. Setelah kalian membuat sebuah cerita, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tulis jawabannya di buku catatan daring kamu. Nah, anak-anak, setelah kita melihat cerita berseri tadi, sebetulnya apa sih aturan sebelum makan? Nah, kita akan membaca sebuah teks yang ada hubungannya dengan aturan sebelum makan. Yuk, kita baca dan simak. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan.
berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata jika kita berdoa sebelum dan sesudah makan, itu salah satu cara atau bentuk kita bersyukur, ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beristirahat, dan lain-lain. Nah, coba Ibu ingin tahu kebiasaan baik apa yang sudah kamu lakukan sebelum makan ya. Nanti kamu tulis di buku tugasmu. Nah, kalau kemarin kita sudah mengerjakan beberapa soal penjumlahan tanpa menyimpan ya. Sekarang perhatikan, di bawah ini ada soal cerita. Ya, di situ ada beberapa data dari jumlah susu kemasan. Ini dia datanya. Kamu perhatikan dulu ya. Ada 5 perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak. Nah, kalau kamu memperhatikan data tersebut, maka anak-anak silakan menyelesaikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Nah, berdasarkan data di atas juga, ada beberapa persoalan yang harus kalian kerjakan di sini. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kalau jumlah berarti kamu jumlahkan A dan B. Nomor 2, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Yang ketiga, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C?
Yang kelima, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Ya, kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan ini, maka anak-anak hanya menjumlahkan jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan yang sesuai dengan pertanyaannya. Hati-hati dalam menjumlah, karena kita sudah mulai menggunakan bilangan ribuan. Ya, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nanti jika kurang jelas, kamu boleh menanyakan kepada orang tua, kakak, atau saudaramu. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kelima pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan, selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.